Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Sebuah keniscayaan bagi kita untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat yang tak bisa kita hitung. Perlu kita sadari bahwa nikmat dari Allah ini bukan hanya dalam bentuk materi saja. Nikmat kesehatan, kesempatan, Islam dan iman lebih berharga dari segala nikmat materi yang kita miliki. Bayangkan bagaimana rasanya jika harta banyak namun tidak bisa menikmatinya karena sakit-sakitan. Bagaimana rasanya jika jabatan tinggi namun hati tidak terasa tenang. Oleh karenanya, sebagai seorang makhluk kita harus menyadari bahwa ada yang memiliki segalanya dari kita dan berhak atas segala perjalanan kehidupan kita di dunia ini, yakni Sang Khalik, Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Di era modern saat ini, banyak manusia semakin menunjukkan sikap hedonis. Sebuah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang yang akan menjadi bahagia jika bisa mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan yang menyakitkan. Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan. Pandangan ini mengakibatkan manusia berusaha mencari kebahagiaan dan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan berbagai daya upaya. Cara-cara mendapatkan harta pun tidak memperdulikan norma-norma agama dan aturan yang ada. Halal haram tabrak saja. Yang penting harta banyak dan kebahagiaan bisa dirasa. Saat ini juga kita rasakan banyak manusia mementingkan kuantitas daripada kualitas harta. Manusia modern mementingkan jumlah daripada berkah harta yang dimiliki. Ini terlihat dari orientasi hidup dan prinsip manusia saat ini yang beranggapan bahwa hidup dan rezeki adalah matematika, yakni 1 tambah 1 sama dengan 2. Padahal rezeki dalam kehidupan ini tidak bisa dihitung dengan ilmu matematika. Dalam hidup terkadang 1 tambah 1 memang 2. Namun bisa jadi 1 tambah 1 sama dengan 11. Atau 1 tambah 1 bisa jadi 0. Banyak yang bermodal besar tapi tidak mendapatkan untung besar dalam usaha. Sementara banyak usaha kecil tapi rezeki terus mengalir. Itulah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita lihat orang bekerja, pergi pagi pulang sore, peras keringat banting tulang sampai berani meninggalkan sholat dan ibadah wajib lainnya. Namun kehidupan ekonominya begitu-begitu saja. Sementara ada yang bekerja dengan biasa-biasa saja, bisa menjalankan ibadah dengan tenang. Namun rezeki yang didapatkan terus mengalir dan berlipat ganda. Ini menjadi renungan kita bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezeki berupa harta kepada masing-masing manusia. Rezeki manusia tak akan tertukar dengan rezeki orang lain. Yang terpenting dari kita adalah harus terus berusaha dengan baik seraya berdoa. Usaha yang kita buat adalah usaha yang halal. Berdoa kepada Allah dan menyadari bahwa Allah yang telah membagi rezeki kepada orang-orang yang dikehendaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 37. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya tanpa batas. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Segala hal terkait dengan rezeki yang sudah didapatkan manusia kita syukuri. Dengan syukur kita tidak lagi selalu menghitung-hitung jumlah harta yang kita miliki.
Harta adalah wasilah, lantaran saja. Untuk itu kita bisa beribadah tenang kepada Allah. Karena perlu dicatat dan diingat bahwa tugas utama kita hidup di dunia ini memang untuk beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran surah Al-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepada aku. Syukur ini akan membawa kita tenang dalam menghadapi kerasnya kehidupan dunia. Walau sedikit harta yang kita miliki, jika kita bersyukur, kita akan hidup dengan tenang bersama keluarga. Sebaliknya, biarpun bergelimangan harta, tapi rasa syukur tidak ada, maka kegerasangan hidup dan ketidaknyamanan akan selalu terasa dalam langkah kehidupan kita. Syukur akan membuahkan hasil yang manis, karena dengan syukur akan menambahkan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Ibrahim ayat 7, wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhan kalian memaklumkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepada kalian. Dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Banyak di zaman sekarang ini orang yang hanya memikirkan jumlah gaji pekerjaan yang ia lakukan. Jika kita renungkan, sebenarnya gaji atau pendapatan itu tidak ada apa-apanya dibanding gaji yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Logika matematis dalam menyikapi harta ini lambat laun akan melupakan esensi dari status harta itu sendiri. Perlu kita sadari bahwa harta hanya titipan dari Allah yang suatu waktu akan hilang dari kita dan diambil oleh yang berhak memilikinya. Kesadaran bahwa harta hanya sebuah titipan ini akan memunculkan sikap senang berbagi, bersedekah, berzakat, berinfak. Kita tak perlu khawatir jika kita memberikan harta kita kepada orang lain, harta kita akan menjadi kurang dan berkurang. Sekali lagi, hidup bukanlah matematika. Sesuatu yang kita berikan kepada sesama pada suatu hari pasti akan kita mendapatkan kembali. Karena hakikat memberi adalah menerima. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dalam surah At-Talaq ayat 2 sampai ayat 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada ia sangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal pada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya keperluannya. Ayat ini memberikan petunjuk kepada kita, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa jika kita ingin hidup dalam ketenangan, maka hiduplah dalam ketakwaan dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Selain akan diberikan kita ketahanan hidup dan jalan keluar dari segala permasalahan di dunia, jika kita bertakwa, kita juga akan diberi rezeki dari arah yang tidak kita duga-duga. Jika kita betul-betul percaya, tawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberikan kita rezeki seperti burung yang pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali pada sore harinya dalam keadaan kenyang. Yakinlah, aku yakin Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu renungkan bahwa dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tambahkan rezeki kepada kita. Tapi sebaliknya, ketika kita kufur nikmat, Allah akan memberikan daripada siksa yang sangat pedih di akhirat nanti. Rezeki itu sudah tertakar dan tidak akan tertukar, apalagi nyasa. Syukuri apa yang ada. Mari kita selalu berbagi. Insya Allah berkah hidup ini. Mungkin demikianlah
Al-Fakir Husni kami yang dapat sampaikan yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan dan kehilapan dari Al-Fakir sendiri, dan untuk itu mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa salam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.